menjijikkan sekali, sangat memalukan sekali. Orang seperti kalian ini nggak layak untuk hidup di dunia ini. Mungkin yang menerima kalian adalah orang yang sama rendahnya dengan kalian, yaitu seperti si Anies dan si Rocky Gerung itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mahasiswa 98 mampu turunkan Soeharto, tapi Mahasewa 69 hanya bisa menurunkan celananya Ade Armando. Dulu mahasiswa 98 itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI yang pada akhirnya mereka bisa menurunkan Soeharto sampai kepada akar-akarnya. Para mahasiswa tahu apa yang mereka kerjakan sehingga bisa membuat presiden yang sudah berkuasa selama 32 tahun lebih itu lengser dan harus hancur terguling-guling. Seperti sampah yang dibuang ke tong sampah politik. Sedangkan saat ini kita melihat demonstrasi mahasiswa, jangankan menurunkan Jokowi, menurunkan celananya Ade Armando saja mereka harus keroyokan. Mentalitas ini adalah mentalitas sampah yang mungkin menjadi aib bagi bangsa ini. Seharusnya mahasiswa mencerminkan karakter, teladan pendidikan dan memberikan inspirasi bagi masyarakat. Bagaimana pentingnya belajar. Sehingga mahasiswa bisa menjadi tolak ukur bagi pendidikan di Indonesia yang seharusnya maju. Akan tetapi karena pengaruh daripada uang dan juga radikalisme yang sudah berakar dan beranak pinang di badan eksekutif mahasiswa saat ini, mahasiswa seolah menjadi dungu seperti Rocky Gerung dan tidak punya kapasitas untuk berpikir lebih jauh soal apa yang harus mereka kerjakan. Mereka hanya dikomandai oleh politisi yang mampu memberi nasi bungkus dan juga sedikit uang transportasi. Bukan memberi mimpi dan juga optimisme. Mahasiswa sekarang menjadi sosok yang justru dianggap kelompok paling rendah di kasta negara ini. Kalau negara ini punya kasta ya, kita tahu mahasiswa ini bisa dianggap sebagai kaum orang rendahan yang justru harga dirinya tidak lebih rendah dari si tua bangka Amin Rais. Mudah sekali disetir oleh nasi bungkus dan otaknya ini langsung mendadak shutdown alias impoten. Apa yang mereka lakukan ini hanyalah ejakulasi pemikiran dan juga melakukan tindakan-tindakan bodoh yang anarkis. Seperti yang mereka kerjakan kemarin-kemarin ini. Harga diri mahasiswa menjadi begitu rendah, bahkan lebih rendah dari peliharaan saya di rumah. Selama ini kita mengetahui juga bahwa aksi-aksi mahasiswa yang belakangan terjadi itu merupakan lebih kepada aksi politik yang tidak ada kaitannya dengan akal sehat lagi. Mereka hanya menggunakan tameng demokrasi untuk melakukan tindakan anarkisme yang seperti kita lihat pada kejadian kemarin. Alhasil, seorang warga sipil yang sudah 60 tahun yang bekerja sebagai dosen menjadi bulan-bulanan orang-orang yang bersembunyi di balik jubah mahasiswa itu. Sekali lagi ini masalah pencitraan terhadap demokrasi yang terjadi. Dan polisi sampai saat ini hanya bisa menangkap orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan, namun tidak pernah sampai ke dalamnya.
Orang besar di belakangnya sampai saat ini polisi belum ciduk. Padahal sudah sangat jelas bahwa ada Anies Baswedan di balik penganiayaan itu. Ade Armando harus menanggung sakit dan meminta ampun kepada mahasiswa yang halal dan menganiaya dosennya sendiri. Lalu ada salah satu media yang menuliskan narasi seolah-olah menikmati penganiayaan dan pembantaian Ade Armando oleh sekelompok anjing-anjing dari tuannya itu. Tapi sekali lagi narasi Ade Armando ini jauh lebih kuat daripada narasi yang digaungkan oleh Amin Rais dan Mahasiswa Dogol itu. Karakter Ade Armando boleh saja dibunuh dan disiksa. Namun kekuatan Ade Armando tidak mungkin pernah bisa dibendung. Lagi-lagi mahasiswa tahun-tahun ini menunjukkan betapa rendahnya dan betapa subordinatifnya diri mereka di bawah kaki mahasiswa 98. Mahasiswa 98 berhasil menurunkan Soeharto. Namun kalian hanya bisa berhasil menurunkan celananya Ade Armando. Saya pun yakin kalian ini gagal menurunkan nyali Ade Armando. Itu pun keroyokan. Itu sama seperti kalian ini pengecut. Kalian ini banci. Kalian itu sampah yang harus dibuang dari bumi pertiwi Indonesia. Kalian ini sebenarnya tidak layak tinggal di Indonesia. Kalian ini hanya layak tinggal di gurun dan di kampungnya Anies Baswedan. Sudah waktunya negara ini tidak boleh kalah dengan kaum kadal gurun yang bersembunyi di balik status mahasiswa itu. Semoga saja dengan video ini mata kalian terbuka dan para polisi bisa menjadi oknum penegak hukum yang adil seadil-adilnya. Jangan sampai polisi malah mengedepankan restoratif justice yang malah membuat korban dirugikan karena pelaku tidak dihukum. Harga diri mahasiswa begitu rendah sampai yang mereka kerjakan itu bukan menurunkan presiden seperti yang dilakukan oleh mahasiswa 98. Mereka menurunkan Soeharto. Tetapi yang kalian ini hanya bisa menurunkan celananya Ade Armando. Itu pun beraninya keroyokan. Menjijikkan sekali. Sangat memalukan sekali. Orang seperti kalian ini nggak layak untuk hidup di dunia ini. Mungkin yang menerima kalian adalah orang yang sama rendahnya dengan kalian. Yaitu seperti si Anies dan si Rocky Gerung itu.